bersyukur kepada Tuhan bahwasannya selama 1 minggu ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan serta nafas kehidupan. Amin saudara. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya undang Bapak Gembala untuk doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan ya Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami. Hati kami, tubuh jiwa kami hanya kepadamu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala apa yang Kau lakukan bagi hidup kami. Dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau menyucikan kami. Puji syukur ya Tuhan Yesus kami panjatkan kepada-Mu. Terima kasih. Kiranya damai sejahtera ada pada kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami serahkan kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan saudara pada pagi hari ini. Kita mau katakan Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku.
kita saudara. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian kita. Kita mengatakan nyanyi bagi Dia. Puji dan serukan nama Yesus, angkat
Bersuka
wali. Judulnya Sayap Raja Wali. Di wilayah pegunungan Palestina hidup beberapa jenis burung raja wali. Ada raja wali biasa. Raja wali biasa ini raja wali spesies yang mungkin ada di Indonesia juga ya, yang sering kita lihat. Ada juga raja wali emas. Ada juga raja wali macan tutul yang bulunya berbintik-bintik. Serta juga hidup raja wali pemangsa reptil. Namun yang pasti semua jenis burung raja wali suka terbang di ketinggian, di mana angin berhembus kencang. Maka tak heran raja wali punya sayap yang kuat, dan pada sayap itulah terletak kekuatan raja wali. Akan tetapi sayap raja wali tidak tiba-tiba menjadi kuat. Nah, ini ada ceritanya. Begini ceritanya. Sejak kecil burung ini memang terlatih untuk terbang tinggi. Sang induk selalu menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Lalu jika sudah tiba saatnya, dia akan membongkar sarang itu sehingga anak-anaknya terjun bebas di udara. Dipaksa untuk belajar terbang di tengah empasan angin kencang, sementara induknya melayang-layang di atasnya sembari menjaga. Nah, jika mereka tidak mampu terbang lagi, ia melesat ke bawah untuk menopang mereka di atas kepak sayapnya. Seperti itulah Tuhan melatih umatnya agar bertumbuh kuat dan dewasa dalam iman. Acap kali orang hanya menaruh perhatian pada pertambahan usia, tambah gaji, pangkat, kekayaan maupun popularitas, namun mengabaikan pertumbuhan, tumbuh dalam iman dan kedewasaan. Padahal itulah yang menjadi perhatian Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh bagai induk raja wali. Dia melatih kita di tengah empasan angin kesukaran dan tantangan hidup. Sebab iman tidak tumbuh dalam kemudahan hidup, tetapi sebaliknya. Dan ketika Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi, Dia tetap mengawasi kita sembari melatih iman kita agar tetap bertumbuh. Cerita ini diambil dari firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat 11 sampai dengan 12 yang berbunyi, laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Amin. Terima kasih kepada Dr. Joni untuk ceritanya. Ya benar, dalam setiap persoalan saudara, yakin dan percaya kalau Tuhan selalu hadir di setiap jalan saudara. Dia menginginkan kita untuk mengasah iman kita lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Dia mau mengangkat kita lebih tinggi lagi. Kita bisa berjalan bersama Tuhan dalam setiap persoalan yang kita lakukan, apapun jenisnya, suka, duka, berkat. Dalam setiap musim kehidupan yang kita lakukan, yang kita jalani, kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa sampai di sini. Pertanyaannya, maukah engkau berjalan bersamanya di setiap musim kehidupanmu? Karena tidak semuanya baik. Berjalanlah bersama Tuhan saudara, apapun keadaanmu saat hari ini, bagaimanapun isi hatimu saat hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau.
Benar Bapa, bersamamu kami menang. Terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan kami yang penuh badai ini, kami tidak pernah tegak Tuhan. Kami selalu kuat Tuhan. Kami tidak pernah ragu Tuhan untuk menjalankannya. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersyukur karena pagi hari ini pun kami kembali diberi kesempatan Tuhan. Ini bukan karena kelebihan kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang mendalam Tuhan. Engkau terus memberi kami waktu Tuhan untuk kami berbenah Tuhan. Persis seperti pagi hari ini Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu mengambil bagian Tuhan dalam pelayanan ini. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan. Berkati juga semua umat-Mu yang tertunduk saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di kehidupan kami. Engkau tahu persis Tuhan. Kami selalu rindu untuk berbenah Tuhan. Layakkanlah kami, siapkanlah hati kami Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan belajar dari beberapa firman Tuhan. Biarlah kami mengerti setiap firman yang kami dengar pada saat itu Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan juga memohon Tuhan, biarlah setiap kata yang terucap dari lidah hamba-Mu ini sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good morning. Morning. Gimana kabarnya? Ya. Luar biasa. Belum ngopi juga luar biasanya. Ya, di kesempatan kali ini saya diberi tugas ya, dan saya sangat bersyukur karena diberi kepercayaan untuk membawakan materi bahasan yang berjudul Simetri Potensi dari Kerajaan Allah. Dari judulnya ini cukup luar biasa ya. Sinergi potensi bagi kerajaan Allah. Nah, kita harus mengerti apa itu sinergi. Di sini di kesempatan ini saya akan menerjemahkannya secara sesederhana mungkin. Ya, lihat slide berikutnya. Ya, ini sinergi ya. Sinergi itu ada kekuatan, kemampuan atau keberhasilan yang dicapai dengan bekerja sama oleh dua orang atau dua pihak atau lebih. Ya, kita sering mendengar kata-kata mari kita bersinergi ya. Sedangkan potensi ya, di sini saya artikan begini. Potensi adalah bakat, kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang yang mungkin masih ada yang terpendam dan dapat dikembangkan ya. Oke, jadi banyak dari kita yang belum tahu potensi-potensi dirinya sendiri ya. Jadi ini potensi yang bagi kerajaan Allah di sini saya artikan kira-kira begini. Kekuatan, kemampuan atau keberhasilan yang bisa kita capai dengan memanfaatkan tiap potensi kita secara bersama-sama bagi kerajaan Allah. Ini pelajaran yang sangat mendasar oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah kita mulai dari bahasan ini dari realita yang saya akan siapkan. Ya, ada berapa realita? Next, coba. Ya, realities ya. Nah, itu realita. Saya akan bacakan. Everybody is given at least some talents, capabilities, or qualities. Ya, itu kita harus bersyukur di sini. Ya, setiap orang diberikan sedikit-dikitnya beberapa talenta atau bakat, capabilities atau kemampuan atau kualitas. Ya, setiap kita, semuanya. Walaupun secara fisik kita lihat dia tidak sempurna, tetapi biasanya secara pengamatan saya pribadi, makin minimnya keadaan fisik seseorang, justru di balik itu dia diberkati atau dianugerahkan bakat yang luar biasa, ya, luar biasa. Ya, itu keadilan Tuhan ya. Nah itu, saya ulangi, realita pertama, everybody is given at least some talents, capabilities,
of qualities. Jangan pernah kita mengatakan saya tidak bisa apa-apa. Itu jelas keliru, ya. Nah, yang kedua, there are many people don't know about their talents, capabilities, or qualities. Ini kenyataan. Banyak, ya. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Ya. Karena satu, dia pribadi tidak mau pernah menggali dirinya. Dalam tanda kutip menggalinya, bukan dipakai cangkul digali, bukan. Nah, maka itu ada satu istilah yang sangat ekstrim, dig yourself. Kacau, ya. Nah, itu artinya sangat mendalam. Dan kedua, itu ada kebiasaan yang kultur yang apa ya? Misalnya saya mengikuti profesi bapak saya, ya kan? Bapak saya seorang petani, saya menjadi petani, anak saya mengikuti jadi petani juga, terus akhirnya potensi saya pribadi yang diberikan Tuhan tidak pernah berkembang. Mungkin saya punya bakat lain yang tidak tahu, karena saya cuma ikutin alur yang udah ada. Ya. Nah, di sini di pagi ini kita diingatkan bahwa tiap dari kita punya potensi, ya, punya potensi. Potensinya itu bukan main-main, itu dari Allah Bapa langsung buat kita masing-masing. Untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Oke? Terus kita lanjutkan ke reminders. Iya, reminders berikutnya. Ini yang pertama, God give us talent, capabilities, or qualities to help each other, to serve Him or to glorify Him. Nah, Tuhan itu memberi kita, ya, talenta, kemampuan atau kualitas itu untuk saling menolong, ya, untuk saling menolong. Karena kualitas kita, potensi kita bisa menolong orang. Kita bisa menolong tetangga, teman, saudara, dan siapapun itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk memuji dan menyembahnya, to glorify Him. Ya, jadi dengan membaca ini pun, reminder ini pun, kita tidak punya alasan untuk tidak memuliakan nama Tuhan, tidak memuji Tuhan, apalagi ya, tidak melayani Tuhan. Ya, kita diingatkan itu, ya, dengan semua itu. Nah, terus reminders yang kedua, you are able to serve God with your own talent, capability, or quality. Saya tunggalkan di sini, ya. Walaupun satu talenta kita, tetap dengan talenta itu, dengan kapabilitas itu atau kualitas itu, kita sudah bisa melayani orang, melayani siapapun, melayani Tuhan siapapun. Jadi kembali lagi kita diingatkan tidak punya alasan untuk kita tidak melayani. Melayani ini kembali lagi saya terangkan bukan cuma di panggung di gereja itu melayani Tuhan, tidak, bukan itu terlalu sempit untuk mengartikan itu, ya. Nah, terus reminders ketiga, ya, ini poinnya, entry poinnya. But you will be able to serve God much better. Saya ulangi, much better if you do it together with your friends, ya. Tetapi kamu akan sanggup melayani Tuhan jauh lebih baik jika kamu melakukannya bersama-sama dengan teman-teman seiman, ya. Oke? Ya. Itu kita harus tahu. Kita akan jauh lebih baik, lebih berkapasitas lah kalau kita bekerja sama, ya. Nah, itu semuanya itu untuk kerjaan Tuhan. Kita jangan ragu itu. Jadi jangan pernah meragukan eksistensi teman, ya, hadirnya teman, siapapun itu, tetangga kita, teman, apalagi segereja, kita udah wajib untuk saling mendukung, ya. Nah, ini berbicara tentang kerajaan Allah, ya. Kita bicara tentang kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah itu apa? Ini the kingdom of God, ya. Di sini kerajaan Allah ini mengacu kepada otoritas dan kualitas rohani. Saya ulangi, kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah yang mengacu kepada otoritas dan kualitas rohani yang Alkitabiah, ya. Seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 33, saya akan bacakan buat
Bapak Ibu, ya. Nah, begini bunyinya, Matius 3, ya ini juga tercantum ya, kita baca bersama-sama supaya kita mengerti. Begini bunyi firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebesarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa ya, powerful sekali. Kita sering mendengar ini, ya. Nah, beda dikit dengan namanya kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu the kingdom of heaven. Apa dong bedanya? Ya, itu kerajaan surga itu yang mengacu kepada surga atau kehidupan roh bersama Allah yang kekal. Itu bedanya. Di sini skopnya lebih luas, kerajaan Allah, ya. Di sini, di judul ini ya. Oke, nah seperti yang tertulis di Matius. Nah kita baca bareng lagi. Ayo, Matius 7 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita sangat bersyukur setiap hari diingat, setiap minggu minimal diingatkan. Ya. Nah, kalau kita menghargai firman Tuhan, Bapak itu luar biasa, dampaknya luar biasa. Setiap kita punya masalah, tiap minggu kita datang ke gereja mendengar. Itu semua reminders we have, ya, we get. Banyak reminders yang kita peroleh, ya. Dari firman Tuhan itu akan oh iya, selama ini saya keliru, selama ini saya nyasar, dan selama ini saya salah sangka. Nah, mentalitasnya yang kayak begini yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Ya. Kita harus siap untuk dinasehati. Ya. Siap untuk ya harus siap lah. Dikritik di apapun kita harus siap. Ya. Dan harus mendukung, menasehati teman kita yang salah, yang keliru. Tidak semua orang berbuat kekeliruan, kesalahan itu negatif. Apa dia udah pasti begitu? Jangan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan kesalahan tanpa dia sadar, tanpa di luar kesadarannya, atau tanpa kesengajaan. Nah, disitulah peran kita sebagai teman untuk menguatkan dia. Ya. Kita harus saling menguatkan. Ya, amin. Siap kita menguatkan satu sama yang lain. Kita harus sadar, kita satu gereja itu, umat satu gereja itu artinya keluarga besar. Keluarga besar. Ini inti dari pengajaran yang kita dapati dari gereja-gereja mula-mula dulu. Ya, Yesus Kristus mengajarkan begitu luar biasanya tentang gereja mula-mula. Untuk apa? Untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling menegur bagi yang salah, ya kan? Saling mencukupi, berempati satu sama lain. Itu semua yang harus kita terapkan di kehidupan kita pribadi. Ya, oke? Kita harus tahu tuh. Ya, kita harus bersyukur seperti saya katakan tadi. Pagi ini kembali kita diingatkan untuk bersinergi, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan. Itu penting sekali, ya. Jangan pernah sekali-kali di otak kita ada pikiran begini. Saya tidak butuh nasihat Anda. Saya tahu kok. Itu jangan. Itu satu kesombongan. Ya. Nobody is perfect, right? Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Ya. Jangan pernah kita disinggung dikit aja kita udah tersinggung. Jangan. Itu kita tidak akan maju kalau mentalitas begitu. Jangan. Saya berani mengatakan ini karena pengalaman pribadi saya. Saya lebih tua dari sebagian besar dari kalian ya. Memang ada sih beberapa senior yang saya sangat hormati. Dari pengalaman saya termasuk bersyukur karena dari kecil saya itu sangat membaur dengan namanya publik. Ya. Dari yang biasa sampai yang berbahaya. Saya tahu banget apa artinya teman. Saya ngerti banget. Saya ngerti banget apa namanya bantuan tulus. Saya ngerti banget apa namanya perbuatan baik itu dampaknya tidak ada.
Semalam saya katakan ke Pak Gembala mengatakan tidak ada satupun perbuatan baik itu sia-sia. Ya. Tidak ada satupun. Kapan Tuhan membalasnya? Ya, kita nggak tahu. Ada aja pokoknya, ada aja. Jadi jangan pernah ragu. Kalau bisa bantu, tak usah mikir 2 kali. Ya. Dengan syarat, dengan tulus, bukan untuk dipuji ya. Kalau udah membantu orang untuk dipuji, ya hadiahnya kita udah dapat situ, ya wis, habis, ya, end, ya. Udah tulus bantu. Tak usah mikir, loh saya bantu si dia saya dapat apa? Nah itu nggak boleh, Tuhan tidak berkenan itu, ya. Nah, oke. Nah, ya di sini ya kita sebagai pelayan namanya pelayan apa sih? Ya melayani. Melayani siapa yang dilayani? Biasanya ya orang-orang yang kita anggap lebih dari kita. Itu melayani. Jadi mentalitas pelayan itu sangat penting. Apa artinya? Kalau seorang yang bermentalitas pelayan, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Jadi siapapun dia melayani. Mau tukang beca, mau siapa, tukang sapu, siapapun dilayani. Terus terang saya secara pribadi saya lebih suka dari kalangan bawah daripada kalangan menengah ke atas. Tahu kenapa alasannya? Bukan saya minder dengan nikah, enggak, saya tidak kenal namanya minder. Gini-gini PDC cukup tinggi lah. Saya nggak pernah minder dengan orang teman-teman yang udah miliarder, no, saya tidak pernah minder. Untuk apa minder? Saya punya Tuhan kok. Ya, no minder. Tapi apa artinya? Saya lebih suka di orang bawah. Karena saya merasa saya bisa berbuat sesuatu buat mereka. Secara ekonomi, secara apapun, ya, bersyukur kita. Jangan mengatakan gimana gua bisa maju kalau gini kelangannya begini. Bukan begitu cara pikirnya, ya. Itu urusan Tuhan. Tuhan akan mengatur semuanya, ya. Tuhan akan mengatur, ya. Oke. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya bedakan dikit ya, melayani pekerjaan Tuhan dengan pelayan Tuhan. Tidak gampang jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu apa sih? Pelayan Tuhan itu orang-orang yang telah berkenan di hati Tuhan, yang telah selalu menggembirakannya. Nah, oke? Ya. Jangan mau bingung. Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita untuk melayani Dia. Tidak pernah. Nah, orang heboh kadang-kadang. Ini semalam juga saya singgungi juga ke Pak Gembala. Itu ada yang apa sih? Yang heboh lah ngomong-ngomong itu ada sampai-sampai ada yang mengkelompokkan tentang pelayan Tuhan dibagi 2. Ya. Satu apa itu? Holy servant. Ada. Nah, itu ada. Ya. Yang kedua, secular servant. Ya. Bingung nggak kira-kira kita dengan itu? Ya. Bingung nggak? Apa perlu kita harus sampai segitu? Ya kan? Pelayan suci, holy servant itu sakral, gila, ya, suci. Kalau yang dimaksud dengan holy servant ini adalah pelayan pekerjaan Tuhan yang full timer, seperti Pak Gembala misalnya, siapa full timer, ya kan? Nah, pendeta, ya, penginjil yang 100% mengatakan itu, akan muncul satu pertanyaan. Apakah mereka suci 100%? Ya kan? Apakah mereka tanpa dosa? Gitu. Jadi kurang pas. Ya. Setahu saya, yang saya tahu nih, ya kan? Saya lupa untuk menampilkan ayat-ayat firman Tuhannya. Cuma Yesuslah yang disebut dengan holy servant, hamba suci ketika dia turun ke bumi. Hanya Dia. Jadi banyak penyataannya di Bible saya baca holy servant, Dia satu-satunya. Terus yang kedua ini yang agak sedikit melebar, secular servant, pelayan sekuler, ya kan? Nah, saya juga bertanya-tanya, maksudnya apa sih ini? Ya. Nah, terus
saya berimajinasi dikit ya. Kalau yang dimaksud secular servant itu adalah pelayan yang bukan full timer atau part timer, ya jelas keliru. Ya, kenapa keliru? Yang disebut dengan secular itu apa gitu loh. Saya akan bacakan secara bahasa ini. Secular itu definisinya not connected with spiritual or religious matters. Loh, oke? Tidak berhubungan dengan roh atau hal-hal yang religi, yang keagamaan. Oh my God. Kalau ini maksudnya sangat lengkap. Ya. Pak Moses, Pak April, Pak Mola dan lain-lain, ya, dan banyak sekali Iben semua yang melayani Tuhan disebut secular servant karena mereka tidak full time. Ya. Apakah pas? Kurang. Ya. Secular itu tidak ada berhubungan dengan keagamaan. Secular itu kalau kita bicara tentang segi agama bahasa ya. Jadi kurang pas katanya itu. Nah, terus saya berpikir lagi, apakah kalau yang dimaksud dengan secular servant itu adalah pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan demi uang, atau hanya, saya ulangi ya, hanya, ada kata-kata hanya untuk kepentingan pribadinya. Kalau ini yang dimaksud, ya, pertanyaan akan muncul lagi. Pertanyaan akan muncul, ya. Saya ulangi sekali lagi ya, biar jelas ya. Kalau yang dimaksud dengan secular servant itu adalah pelayan yang melayani, ya, pekerjaan Tuhan demi uang, atau yang hanya untuk kepentingan pribadinya, ya. Saya akan ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah orang-orang seperti ini tepat disebut sebagai pelayan Tuhan? Kemana-mana melebar, ya. Kalau kita bahas tentang soal gini ya. Jadi, ya, ini bukan apa lah. Ini manusia yang bikin macam-macam kayak gini, yang nyelimat gimana, ya. Seperti saya katakan tadi, ya, God never limits us to serve Him. Dia tidak perlu membatasi kita. Tidak, siapapun itu. Itu pendeta yang tanpa kaki di orang Australia itu siapa namanya? Saya sudah lupa namanya. Yang suka tampil. Siapa ingat? Saya sudah lupa namanya. Yang pendeta yang terkenal yang suka tampil di orang Australia, cuma kepala doang, badan. Siapa tidak kenal di seluruh dunia? Saya udah nggak hafal. Saya itu paling sulit hafal nama orang. Sorry itu saya dari dulu. Ya. Saya sulit untuk menghafal nama orang. Tapi kalau wajah orang saya tidak pernah lupa. Saya pernah lihat aja. Ya. Apa kelebihan dia secara fisik? No. Tapi dipakai Tuhan menduet. Oke. Ya. Itu luar biasa. Jadi tidak ada, Tuhan itu tidak pernah membatasi kita. Kamu kurang ganteng, kurang lengkap, kamu tidak berkaki, tidak layak melayani saya. Tuhan tidak mengatakan begitu. No, siapapun, I give you the chance to serve me. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan itu ingin serve Him, itu artinya menyenangi hati Tuhan. Ya. Menyenangi hati Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudaraku seiman, pernah kita dengar ungkapan bijak ini? Ini di keluarga itu namanya. Everything you do will impact on your parents. Setiap hal yang kamu lakukan akan berdampak kepada orang tuamu. Pernah dengar? Pasti. Si Daniel berbuat sesuatu kesalahan akan berdampak ke Ingrid, kamu pasti. Kalau negatif, kalau positif juga. Kamu anak siapa nak? Ya. Mola dan Ingrid ini dapat luar biasa berdampak. Ya. Kita harus ingat itu sebagai anak. Everything you do will impact on your parents. Oke? Nah, dari situ. And as a Christian, sebagai orang Kristen, everything you do will impact on your Father in the heavens. Apapun yang kita lakukan akan berdampak ke Tuhan dan
nama baik, kemudian nama Bapa kita yang di surga. Ada amin? Ya. Coba bayangin, kalau seorang dosen selalu melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Apakah kehidupan yang begini yang kita mau? Ya. Bulan ini 4 orang teman saya meninggal. Bulan kemarin 3 kalau nggak salah. Ya, 4 orang. Semuanya belum kenal Tuhan Yesus. Itu yang bikin saya sedih. Ya. Oke. Jadi, kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka belum mengerti pentingnya apa itu pengikut Kristus. Apa itu Kristen? Mereka belum mengerti apa itu Kristen. Mereka belum mengerti. Kalau mereka mengerti dan percaya, saya yakin cuma orang on lah yang tidak mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kenapa kok bisa begitu? Adik-adiknya, kakaknya udah, omnya, tantenya udah, kok dia belum? Tahu kenapa? Ada satu penghadang. Ya. Pola pikirnya itu tidak terbuka, tidak objektif. Akhirnya ya udah dimanfaatin oleh iblis. Ya betul, kamu tegar dalam itu. Oke, ikutin aja kultur kakek nenekmu. Ya. Udah, itu udah oke. Kesenangan iblis. Ya. Padahal kita telah mendengar kabar berita kebenaran itu. Ya. Untung saya dulu tidak begitu. Saya selalu open minded. Saya itu pengurus wihara dulu, aktivis, cari duit semua saya. Kalau ada masalah, keluarga kita saya urus. Sekali saya lagi sembahyang, ya, tiap pagi nyapu, pasang lampu, pulang sekolah udah gelap, udah nyapu pasang lampu. Terus saya pagi sore, saya doa di depan itu. Tuhan, apa ini yang saya doa? Saya tidak pernah lupa itu. Ya. Saya bertahun-tahun saya belajar. Saya tidak pernah kalau orang Kristen mengatakan kamu ini nih, oh thank you, tolong doakan. Saya selalu gitu. Saya tidak pernah kayak teman saya. Ya, kalau lihat orang-orang gereja di kampung itu lewat, gitu, yang sepeda ada ibu-ibu, dia kan bawa bapak. Ini ngomong apa tau nggak teman-teman saya ini? Haleluya katanya. Makin hari makin payah. Saya bilang, jangan begitu, itu kurang ajar. Saya yang melawan mereka. Preman-preman kampung gimana? Kalau tahu apa yang terjadi sekarang? Suatu hari saya pulang kampung pas Natalan itu, yang terima tahu saya mereka itu ada 3 orang. Saya sampai kaget, sampai saya tarik dia. Kok bisa sih? Ya. Saya juga nggak ngerti gitu. Tuhan memilih saya. Orang kebaktian di gerejanya, dia lempar bangke. Ini pengemodian loh di depan malam-malam. Ya. Asap sengaja diarahkan ke sono, ke gereja biar orang nggak betah. Iseng, bukan dia anti banget, enggak, iseng. Saya bilang keisengan itu pun udah berdosa. Ini teman akrab adik saya, hampir seumuran dengan saya. Ya. Suatu kali saya pulang di gereja ini, pulang, udah lama ini, ya, belum lama baptis lah. Tiba-tiba saya ingat dia, padahal udah 20-an tahun nggak ketemu. Kenapa saya ingat dia melulu dari gereja sampai ke rumah? Ya. Kenapa wajah dia melulu? Saya takut jangan-jangan dia meninggal nih. Saya tuh sering begitu. Ada masalah ini. Ya. Pas kakak saya ke Bali waktu itu. Bukan. Ke Pulau Bangka. Ya. Belum ke Bali belum. Nah, saya sendiri itu tiba-tiba saya masuk rumah di Singkaran. Ada terus tok. Saya buka pintu, dia muncul. Saya kaget. Ada apa? Dia sambil cerita sambil nangis. Kok bisa sih? Saya bilang, saya di gereja kok ingat kamu. Ya. Saya juga nggak tahu. Dia bilang, saya tiba-tiba saya ingat kamu. Dia bilang. Maka itu saya minta alamat ini dengan adik teman saya yang di Borobudur. Dia yang ngantar. Ya. Adik teman saya. Nah, di situ kita sharing saling menguatkan. Saya bilang kalau penting, saya sebutlah beberapa teman yang belum kenal Tuhan. Nah,
Puji Tuhan sekarang mereka udah kenal Tuhan. Ya, oke. Nah, ini kembali ke tema kita. Di mata Tuhan, kita kalau menyenangi hati Tuhan itu baru layak disebut pelayan Tuhan. Ya. Nah, apa namanya? Kita sebagai anak Tuhan, apapun pekerjaan kita, profesi kita, ya, yang legal tentunya, ya, apakah itu tukang kebun, apakah pedagang, apakah guru, apapun itu, ya kan, apakah teknisi, ya, sejauh kita menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan kerendahan hati, ya, dengan penuh kasih, akan menjadi berkat bagi orang lain, ya, dan akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah berdengar. Ya. Kita di kantor sebagai staf, apalagi sebagai manajer. Kita sebagai manajer tapi jadi panutan anak buah kita. Itu pun Tuhan udah berkenan. Ya. Apapun itu profesi kita. Ya. Jadi saya ingin katakan, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, jangan pernah anggap enteng. Ya. Jangan pernah all out melakukannya. Ya. Yang lain Tuhan yang atur, ya. Nah, tidak peduli dengan profesi kita, pekerjaan kita, tidak peduli. Tuhan tidak terlalu itu. Coba kita ingat sedikit. Si Petrus, Simon, yang nama awalnya, ya, dikasih nama oleh Yesus Petrus, ya, yang artinya apa tuh? Pertukaran, ya, kalau nggak salah. Nah, Petrus ini apa kerjaannya? Nelayan, ya. Paulus, ayo Paulus, si Saulus ini, ya, yang dulu melawan orang Kristen, ya kan? Nah, dia seorang pembuat tenda. Ya, terus siapa lagi? Daud seorang raja. Oke. Lukas itu kalau tabib, ya, seorang tabib, ya kan? Nah, terus Yohanes Pembaptis, pengkhotbah. Apalagi yang bisa? Yakobus. Nah, ini Yakobus yang anaknya Alfius, ya, Alfius. Dia ini pemungut pajak, kolektor pajak. Apakah Tuhan menilai mereka dari profesi mereka masing-masing? Karena Daud seorang raja, ya, karena posisinya sebagai raja. Apakah pembuat tenda, ya kan? Nah, untuk si Paulus tadi, ya, apakah karena melihat si Petrus itu karena dia nangkap ikan setiap hari? Tidak. Tapi Tuhan melihat iman mereka, pekerjaan mereka, dan dalam melakukan pekerjaan mereka tuh sebagaimana caranya in doing their provision. Itu yang dilihat Tuhan, ya. Jangan pernah minder pekerjaan kita, apapun itu. Ya. Kalau guru apalagi, ya. Guru itu berat banget. Ya, berat, banyak bebannya kita. Oke. Nah, kita, ya, kalau kita udah menyenangi hati Tuhan, automatically, ya, kita udah dipanggil anak pelayan Tuhan, ya. Nah, mari kita ke inti bahasan kita. Mari kita baca nats ini. Nah, nats di tengahnya. Filipi 2. Ayo kita baca bareng, ya. Ayat pertama sampai ke 11. Ya. Saya baca ayat pertama. Ya, Bapak Ibu yang kedua dan seterusnya sampai terakhir kita bersama-sama, ya. Filipi 2 ayat 1 sampai ke 12. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang sangat mendasar, ya. Gampang dimengerti, begitu baca kita ngerti, ya. Oke. Ini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini dalam dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat-ayat ini Tuhan Yesus itu benar-benar menerapkan apa itu artinya kasih, kerendahan hati, yang akan kita bahas di poin berikutnya itu ya. Nah, bekerja sama, bersinergi ya, penting sekali ya. Nah, yang itu kita sebagai pengikut Yesus yang beriman teguh dan taat tentu secara langsung akan menjadi warga negara kerajaan Allah yang taat sampai mati ya, setia. Oke. Warga negara kerajaan Allah, keren kan? Ya. Bukan karena KTP kita di sini, bukan karena UKK kita, ya. No, ya Tuhan tidak melihat itu. Nah, dimana kita harus ada kerinduan dimanapun kita berada untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan, dengan kata lain, jangan pernah memalukan nama Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang belum kenal Tuhan mengatakan, oh ini orang Kristen, oh kayak gini orang Kristen. Apa bedanya dengan saya? Sama hancurnya. Ya, jangan. Ya, itu tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Ya. Nah, kita harus bekerja sama. Tuhan Yesus selalu menerapkan seperti saya katakan tadi, di umat gereja mula-mula itu mereka saling membantu, saling menguatkan, dan orang-orang di luar sana melihat mereka itu dengan penuh kagum, dan nama Tuhan Yesuslah yang dimuliakan. Nah, ini kenapa itu penting? Penting sekali kita untuk bersinergi. Saya memberi satu ilustrasi. Saya itu kadang-kadang sering diberi ilustrasi. Ya. Ini, coba bayangkan. Saya dilahirkan sebagai jari kelingking. I were born, bukan I was born ya. I were born, ya. Were born itu pengandaian soalnya, tidak mungkin saya jadi kelingking gitu. Nah, I was born as a little finger. Saya dilahirkan sebagai kelingking. Saya. And B were born as a ring finger. Si B diciptakan jadi seorang, dilahirkan sebagai orang sebagai jari manis, ya kan? C were born as a middle finger, jari tengah. D were born as a forefinger, telunjuk. And E were born as a thumb. Ya. Tiap jari ini udah punya manfaat dong. Yakin dong, ya kan? Saya yang tadi sebagai kelingking, saya pasti udah punya manfaat. Saya contoh, ya maaf ngomong nih, ngupil dengan gampang dari kelingking. Masa jadi jempol? Ya. Susah jadi jempol pun ngupil. Kalau ngomong ngupil ingat teman saya nih, almarhum kakak satu kampung. Dia itu kalau duduk, saking sibuknya kalau duduk tuh ini cium lagi. Kak, buat apa sih? Kok buat apa sih? Saya kecil gitu. Nggak tahu nih kebiasaan. Sampai nanti masih begitu. Cucunya bilang, ih, di Jakarta kan meninggal karena COVID kemarin. Ya sedih juga lihat ya. Nah, gini mobil, habis mobil dapat cium lagi. Kelingking. Nah, jari manis kalau pakai ring cantik dong. Dan begitu yang lain ya, sebut ya. Forefinger, tahu foreman? Kalau di Papua Barat itu ada foreman, mandor, nunjukin, lakukan ini, lakukan itu, seterusnya. Jempol, to show that you like something is good. Nah, semua punya fungsi. Jadi apakah kita kelingking, manis, jempol semua bersyukur kita udah punya fungsi. Kita udah punya kesempatan untuk melayani Tuhan, menyenangi Tuhan. Amin. Semua. Tetapi Tuhan tidak mau kita berhenti sebagai kelingking doang. Tidak. Khususnya untuk memuliakan nama Tuhan,
Tuhan ingin kita menjadi hands, pergabungan semua jadi itu namanya hands, ya. Kenapa begitu? Nah, karena kita coba bayangin, kalau kelingking doang, ya, untuk memegang sesuatu yang kuat tidak mungkin dong, ya, tidak mungkin jari kelingking itu sendiri, ya. Untuk menggenggam sesuatu yang kuat tidak mungkin jari manis itu sendiri, ya kan? Terus untuk menempeleng dengan kuat tidak mungkin jari tengah itu sendiri, ya kan? Tidak mungkin. Nah, untuk mendorong dengan kuat tidak mungkin dilakukan oleh jari telunjuk sendiri, tidak mungkin. Dan untuk menonjok dengan kuat tidak mungkin cuma jempol sendiri. Nah, disitulah Tuhan tuh mengarahkan kita untuk bergabung menjadi namanya hand, tangan. Dengan tangan kita bisa memegang dengan kuat, menggenggam dengan kuat, apalagi menonjok dengan kuat, ya, mendorong dengan kuat. Jadi kita bisa memaksimalkan, maximize our capabilities by doing something together. Amen. Harus punya itu. Jadi dari pagi ini saya selalu berharap dan kita harus saling mendukung, saling menguatkan, ya, supaya kita lebih berpotensi lagi, ya. Nah, coba ini ke inti, kan? Slide berikutnya, slide ke-9, ya. Ini coba slide yang berikutnya. Nah, berikut ini 3 langkah yang harus kita terapkan, yang kita lakukan seperti kerinduan Tuhan Yesus tadi. Ya, ini poinnya, ya. 1, menyatukan kelengkapan dari Kristus, ya. Oke. Nah, ini yang tertera di Filipi 2 ayat 1 tadi. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Nah, di sini luar biasa, ya. Ada nasihat, kita harus saling menasihatkan teman, ya. Saling menasihatkan, penghiburan kasih, teman yang perlu penghiburan, kita jangan pelit hiburan, ya. Ada persekutuan roh, ya. Doa bersama, ya kan? Di konser, di manapun itu. Terus ada belas kasihan, berempati satu sama lain, itu penting kita terapkan, ya. Nah, itu. Nah, kita harus menerapkan itu. Nah, ajaran itu untuk diterapkan oleh setiap umat gereja, ya. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Yang kedua, poin kedua adalah mengerjakan kerinduan Kristus. Ya, bukan cuma kita punya kerinduan, ya, Tuhan Yesus pun masih sampai akhir-akhirnya sebagai manusia seutuhnya dia masih punya kerinduan. Dan sekarang sebagai Allah pun, sebagai Tuhan pun, dia mempunyai kerinduan yang wajib kita lakukan, ya. Nah, setiap orang punya, ya. Nah, ya seperti dikatakan Rasul Paulus, ya, agar setiap pengikut Kristus itu harus menjadi sehati, ya, sepikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk apa? Ya, untuk memuliakan nama Tuhan, ya, untuk menyenangi hatinya, ya, untuk apa? Menggenapi kerinduan Tuhan Yesus, ya, ya. Bukan untuk mengutamakan kepentingan kita sendiri, ya, bukan untuk karena ego kita, ya. Kalau kita masih melayani cuma untuk dipuji, cuma untuk kesenangan pribadi, ya, cepat-cepat kita membenahi diri, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Apapun, ya, tugas kita harus melayani demi Tuhan. Nah, kalau kita demi Tuhan, bedanya di mana? Kalau demi Tuhan, kita tahu Tuhan itu segalanya buat kita, Bapa kita yang di surga. Capek pun, agak sedikit kesel pun, gimana pun, apapun namanya, ganjil-ganjilan itu kita tolak, kita berusaha. Ini demi Tuhan kok, demi Bapa. Misalnya, tahu saja jauh-jauh lah, kita sebagai keluarga, misalnya kita sayang Bapak kita all out, Bapak kita meminta sesuatu, menurut kita, aduh, gimana nih Bapak, sulit banget. Tapi kita berupaya untuk mengabulkannya. Amin. Nah, sama dengan Tuhan, ya. Tuhan mengingatkan kita itu, walaupun kita berat melakukannya. Nah, jangan kecapean kita jadi alasan. Ya, kalau capek banget, kalau tugas ya jangan. Kalau Pak April ditugas, kalau Pak April meninggalkan tugas pun Tuhan tidak berkenan. Ya. Jangan terlalu salah mengerti gitu. Ada caranya.
Maka itu bersinergi itu penting. Ketika saya berhalangan ada teman lain yang gantiin, itu bersinergi termasuk, ya kan? Jadi jangan jadikan alasan apapun. Kalau kita udah bersinergi, apapun alasan halangannya akan terkendali. Amin. Bisa. Ketika Pak Anto bertugas misalnya, tetapi dia lagi sakit atau apa, pasti kita siap untuk membantu atau apa, ya. Bagaimanapun, itu pasti udah diterapkan Pak Lembong lama, dari dulu udah begitu. Saling mengisi, ya, untuk saling menguatkan, itu penting sekali. Nah, jangan kita lihat, oh itu kan tugas Pak April, kemudian gue pikirin, ya hancur, ya nggak boleh, ya, tidak bisa. Oh ini kan tugasnya Pak Moses, ini kan dia, tugas dia, ya dia dong urusannya, jangan, tidak boleh, ya. Ada aja caranya kita, 5 jari kok, mungkin nggak bisa, ya. Jadi manis masih bisa lah gitu ya. Oke, jempol jangan, ya. Oke, itu yang kedua. Nah, terus yang poin ketiga, ini poin ketiga, meneladani Kristus. Jadikan Kristus Yesus itu teladan kita. Kalau kita udah punya teladan, ya, apapun yang kita lakukan, kita akan berpikir begini. Bisa kita meneladani Tuhan Yesus. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita akan minta, cari tahu, Tuhan, apakah Engkau setuju, Engkau berkenan kalau saya lakukan ini? Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang jelek, pasti kita mengatakan begini, Tuhan Yesus pasti tidak menyetujui ini, dan kita akan menahan semua rencana yang buruk itu. Itu, ya, teladani Tuhan Yesus. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai ke 7, ya. Seorang Tuhan turun ke bumi, dia melepaskan mahkotanya dan menjadi manusia dan hidup di antara mereka sebagai manusia seutuhnya. Itu satu contoh yang luar biasa untuk kita tetap humble, ya. Harus tetap humble, ya. Bapak Ibu, ada begitu banyak teladan yang bisa kita petik dari pelajaran pagi ini, yang kita pelajari dari Tuhan Yesus, ya. Saya akan menyebutkan beberapa yang penting aja, ya. 1, rendah hati, ya, humble, be humble. Orang kalau udah rendah hati, dimanapun dia berada, orang suka, ya. Suka. Itu udah hukum duniawi pun tidak pernah menolak orang yang rendah hati, ya. Tidak mungkin seorang Pak Iben mengatakan, "Idi, saya kesel sama Pak Anto, dia tuh rendah hati banget." Pernah dengar itu? Tidak akan pernah. Siapapun, sebrengsek apapun dia pasti akan mengatakan, "Waduh, Pak Anto ini luar biasa." Itu tidak melawan hukum Allah. Tidak. Be humble, oke? Yang masih sombong, ayo berbenah diri. Memang sih untuk melawan kesombongan itu susah. Manusia itu dari jauh dari kesombongan. Itu karakter dasar yang pernah saya bawa ya beberapa minggu yang lalu, ya, bulan yang lalu. Terus yang kedua, penuh kasih. Aduh, orang penuh kasih gimana sih? Ya. Saya kembali lagi ke mama saya. Mama saya itu luar biasa. Saya nggak tahu, luar biasa. Dia kalau misalnya mau ada waktu ke kebun jeruk atau apa, di kebun tuh buah-buahan tuh full, seperti semua buahan banyak ya. Dia sepanjang jalan itu kalau bagi anak, setiap hari begitu. Kalau dia nggak ke kebun misalnya, dia chef ya, mama saya itu chef. Dia dimanapun selalu membawa sesuatu. Pulang dari pasar selalu membawa sesuatu sepanjang jalan. Jadi anak semua pun kalau lihat mama saya itu senang. Ya. Penuh kasih ini penting kita terapkan. Sulit? Belum sulit banget. Tetapi yakinlah, kalau kita punya niat dengan untuk menjadi anak umat Tuhan yang penuh kasih, Tuhan akan memberi jalan itu. Amin. Amin. Terus yang ketiga, mementingkan orang lain. Kita tidak akan mampu mementingkan orang lain kalau kita masih sombong. Kalau kita masih menganggap saya lebih daripada dia. Yang celakanya lagi diukur dari materi. Kacau. Ya. Emang ini siapa Pak RT? Emang dia rumahnya berapa? Lihat kok, saya punya apartemen, punya segala macam. Ya.
Jangan ya. Kalau kita udah menganggap orang lain itu penting, ya, bukan berarti kita tidak penting, no, ya kan? Tidak, ya kan? Nah, kita minimal tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah menjelek-jelekan dia, tidak pernah menyakiti dia. Itu minimal, ya, minimal. Nah, jadi mementingkan orang lain itu penting. Nah, ini poin yang keempat, ya, taat hingga mati. Ini dituntut Tuhan. Ya. Oke. Nah, kalau kita sekarang menjadi pelayan Tuhan, tapi waktu ujung-ujungnya kita memuja Baal, ya habis. Ya, habis. Nah, Tuhan Yesus ketika turun ke bumi, dia menunjukkan itu sampai titik terakhir di kayu salib. Dia masih meyakinkan Tuhan Allah Bapa bahwa dia taat sampai mati. Ini contoh-contoh real, ya, yang harus kita panuti, ya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai penutup, ya. Pakai penutup ini ada untuk mengingatkan ke semua sebagai anak Tuhan, we have no choice, tidak punya pilihan lain. Ini yang harus kita lakukan. Terus bertobat setiap hari. Setiap hari harus bertobat. Apa artinya? Keep on learning. Terus belajar bertobat. Hari ini kesalahan saya apa? Besok kalau dapat, besok jangan ada. Terus. Itu pertobatan yang benar setiap hari. Ya. Yang baik, karena saya sudah baik, nggak apa-apa. Yang sudah baik akan jadi lebih baik. Kan udah saya baik sekali, nggak apa-apa, akan jadi extra good, jauh lebih bagus. Ya, nggak apa-apa. Ya, terus berbenah. Yang kedua, beriman teguh. Dalam artian apa? Tidak pernah kita ragu bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, ya, Tuhan kita. Dan taat hingga mati. Sama tadi untuk mengukurnya tadi, ya. Dan layani Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, ya, penuh kasih dan dengan sepenuh hati. Ya. Tim pemusik, tahu? Ya. Penyanyi. Nah, di sini Tuhan, Bapak Ibu, kita penting sekali untuk menerapkan sinergi tadi, bersinergi. Mari. Teruslah kita mulai menerapkan kebersamaan ini. Jangan cuma bersama ngumpul doang gitu loh. Jangan. Ya. Komsel pun kita harus terapkan komsel itu. Bukan cuma ngumpul setiap minggu sekali, bukan. Ya. Ada inti yang harus kita pegang, ya. Ada beberapa hal yang harus kita terapkan seperti ajaran Tuhan Yesus, ya. Nah, oke. Ya. Kemurahan, ya.
lebih dari hidup. Benar Bapak, kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Luar biasa Bapak. Di pagi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan, betapa kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami, walaupun kami kenal sebagai manusia sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Layakkanlah kami menjadi anak-Mu yang baik Tuhan. Tolong Bapa, bimbing kami Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, biar kami menuju ke arah yang benar seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena pagi hari ini kami telah dipenuhi dengan Tuhan, dengan ayat firman Tuhan yang sangat bermanfaat bagi kami Tuhan, yang menguatkan kami, di mana kami harus terus bersinergi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kebanggaan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin ya. Saya mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Husain untuk firman Tuhan-Nya, kiranya diberkati dalam segala kehidupannya, pekerjaannya, dan pelayanannya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, ada 2 amplop yang diberikan. Yang pertama yang berwarna merah, itu adalah untuk gereja. Dan yang satu warnanya krem, itu untuk hari besar, Natal, dan juga tahun baru. Nanti persembahan akan dibawakan ke depan. Sebelum persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sampai dengan saat hari ini Kau masih menjaga, melindungi, dan memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada-Mu. Berkati mereka satu persatu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa, mencukupi setiap kebutuhan yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan syukur. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Husain atas firman Tuhannya, luar biasa, sangat berkati. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang
telah memberikan persembahan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan buat Pak Pendeta Ferry Lembong yang berulang tahun hari ini, tanggal 14 Juli, untuk memberikan kita masih keinginan, cita-cita yang ada. Kami serahkan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Gembala. Saya tidak menduga diberi kesempatan bicara. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan hari ini saya genap 73 tahun. Ya. 14 Juli itu tanggal yang luar biasa. Itu hari ulang tahun Kota Manado yang ke-401. Itu juga hari peringatan Revolusi Prancis. Nah, yang ingin saya katakan, apa kesibukan saya di usia yang begini? Saya sekarang mengadakan training amanat agung secara online. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Tadi pagi ada teman yang saya tidak pernah ketemunya online, Pak Amir. Pak Heri, nanti siang saya telepon ya. Kita mau bikin training amanat agung. Wah, itu hadiah paling besar buat saya. Ya, saya siang menunggu ini dari Pak Amir Aritonang. Orang apa dulu ya? Itu hadiah pagi-pagi, saya senang sekali. Nanti siang dia mau telepon. Karena nganggur itu Bapak Ibu tidak enak. Orang baik bisa jadi jahat. Jadi di hari tua ini yang saya cari. Terima kasih Bapak Ibu buat semua perhatian pada saya selama ini. Kiranya Tuhan juga yang membalasnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, kalau Pak Lembong itu dia pelayanannya di awal pendirian gereja ini dia di organisasi di GBI, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal GBI, ya salah satunya Pak Lembong ini salah satu aktivis atau menjadi pejabat di GBI sampai di pusat, ya. Nah, kalau Ibu Lembong dia ke dalam, kalau Pak Lembong dia keluar, ya, seperti itu supaya jelas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti hari Selasa ada kebaktian lansia, hari Kamis ada komsel kelompok 1, dan hari Sabtu ada komsel kelompok 2 sampai kelompok 5. Dan ada pendalaman Alkitab lahir baru hari Sabtu jam 4 sore tempat ini. Puji Tuhan bagi saudara-saudara, anak-anaknya yang sudah mengikutnya, dan Tuhan berkati. Yang bisa saya sampaikan, dan terus dalam Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita ucap syukur kepada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Syukur Tuhan, dan kiranya Tuhanku menyertai
kami berterima kasih atas saudara-saudara kami yang telah melayani pada pagi hari ini. Membawa firman, song leader singer, pemain musik, pemain tamborin, soundman, pencerita, multimedia, operator LCD, dan kami semua ya Tuhan Yesus yang menyatukan hati, menyebut Tuhan bersama kami. Terima kasih atas Pak Husen yang telah membawa firman. Kami tahu Allah kami, Tuhan Yesus baik. Orang melihat kami juga, kami adalah orang yang baik dan benar, yang selalu takut akan Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Kami mengucap syukur. Salah satu pendiri gereja kami, Bapak Pendeta Ferry Lembong, Kau berikan umur ya Tuhan Yesus bertambah satu, menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupannya dan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita, naikkan syukur pada Tuhan, karena apa yang tidak kita pikirkan Tuhan berikan. Apa yang tidak kita rancang, Tuhan akan merancangkannya untuk kita. Dan semuanya adalah damai sejahtera bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Ya Tuhan Yesus yang hidup, yang kekal, yang abadi, tuntunlah langkah kami kemanapun kami pergi, dan arahkan ke jalan yang benar. Gadarmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya Roh Kudus menghibur kami. Ya Roh Kudus yang menguatkan kami. Wujudkanlah segala cita-cita dan permohonan kami menurut waktumu, menurut kemuliaanmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.